Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dokter Ira. Halo dok, halo Mbak. Ya, suara saya kedengeran ya dokter? Dengeran. Oh iya, Mbak bisa di-invite yang untuk klinik apiknya dulu. oh iya, boleh dokter. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutan gabung di live kita pada sore hari ini. Ya, jadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat Res yang sudah gabung, jadi hari ini saya perkenalkan, nama saya Desi. Nanti saya akan menemani Dokter Ira, juga teman-teman dan sahabat-sahabat Raisa yang lain untuk gabung di IG Live kita untuk membahas topik kita pada hari ini ya dokter, pada sore hari ini, yaitu lawan kanker serviks dengan vaksinasi bersama dengan Dokter Ira Fania. Nanti kita akan membahas topik kita pada sore hari ini. Mungkin bisa kita mulai, dokter. Oke Mbak. Assalamualaikum Oh iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, saya Dokter Ira. Saat ini sebagai dokter penanggung jawab di Klinik Apik bersama dengan saya. Bentar Mbak. Pak, saya teman. Oke, Klinik Apik ini bekerja sama dengan Health Center untuk melayani vaksinasi di daerah Solo Raya. Nah, di kesempatan kali ini, terima kasih atas kesempatannya Mbak Desi dan Mbak Desa untuk Iya, ya, iya. Ke suaranya enggak bisa, dok. Tapi suara saya kedengaran jelas ya, dok? Udah sih, suaraku dengar nggak Mbak? Dengar, dokter. Jadi ini kesempatan saat ini kita ngobrol tentang HPV ya Mbak ya. Betul, dokter. Nanti mungkin beberapa orang ada ibu-ibu teman-teman yang belum. Oh iya. Eh, Mohon maaf, dokter, untuk suaranya agak hilang, dok. Mungkin untuk speakernya yang dihidupkan salah satu aja gitu, dok. Halo, ya. Oh iya, sudah, dokter. Ini akhirnya yang klinik apik tak mati itu Oh karena iya, bunyi ya. iya dok, karena tadi iya Tak gitu ya. matiin aja. Ya, jadi sekarang HPV itu human papillomavirus itu kita tahu itu salah satu virus yang menginfeksi di sel-sel mukosa. Terutama dia seringnya Iya. di mukosanya di bagian eh, mulut ataupun bagian reproduksi. Nah, kenapa sih kok penting banget ya mau vaksin si HPV ini? Kenapa ya? Karena eh, dia ini selain HPV sendiri kan menginfeksinya jadinya gejalanya mungkin bentuknya kutil atau penyakit menular salah satu penyakit menular seksual. Tapi jika tidak ditanganin, akhirnya akan berlama-lamaan menjadi si kanker itu yang mungkin kalau perempuan mengenalnya sebagai kanker serviks itu. Karena itu mungkin akhir-akhir ini ya beberapa tahun ke belakang ini sering sekali perempuan-perempuan wanita maupun mulai aware tentang vaksinasi HPV. Oke, gitu Mbak Desi. Monggo diteruskan. Iya. Jadi memang untuk terkait dengan kanker serviks ini sendiri ya dokter,
kadang kan kita wanita, mungkin saya juga awam ya dokter, sering mendengar, tapi mungkin untuk kanker serviks sendiri saya masih awam. Nah, jadi untuk hal itu nih dokter, jadi mungkin ada upaya-upaya pencegahan gitu kan ya dok yang bisa dilakukan, salah satunya dengan vaksinasi, yaitu vaksinasi HPV tadi, begitu ya dokter. Iya, betul. Jadi mungkin Sebenarnya uh, vaksinasi hanya langkah pencegahan ya. Sebenarnya pencegahan utamanya kan memang ada yang lain seperti ya faktor resiko dihindari jelas, faktor resiko terjangkitnya HPV. Untuk faktor risikonya kan HPV itu ya tadi karena Pak karena dia munculnya penyakitnya dari bagian mukosa mulut ataupun mukosa reproduksi berarti kan memang penularannya dari situ awalnya. Jadi faktor-faktor resikonya untuk HPV itu selain eh, apa ya kita bahasanya mungkin agak agak sedikit mm, mungkin orang menganggapnya vulgar. Jadi ada penyakit menular seksual ya kan. Jadi bisa terinfeksinya karena ada penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu pasti terjadi karena adanya eh, hubungan seksual yang eh, tidak tidak aman ya kan antara dua individu. Bisa tidak amannya bisa satu karena usianya terlalu dini. Kedua bisa gonta-ganti pasangan atau memang tidak menggunakan pengamanan atau orangnya berbeda-beda. Nah, itu menjadi salah satu resiko. Sedangkan vaksinasi ini salah satu upaya untuk mencegah kalau ada faktor risiko tersebut tidak menjadi infeksi HPV itu, Mbak. ini kita sambil menunggu untuk teman-teman juga yang sudah gabung ya dokter, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti saya bantu, juga dokter Ira bantu untuk menjawab ya dok. Ya, siap. Ya, jadi untuk mungkin seperti ciri-ciri atau gejala yang dirasakan gitu ada nggak sih dok kalau misalkan saat seseorang itu terinfeksi virus HPV ini dok? Sebenarnya kalau virus HPV itu tidak dirasakan. Jadi kalau tidak dirasakan berarti itu kan tidak bergejala pada awalnya. Mungkin orang baru aware, oh saya ini kenapa ya? Ternyata karena memang ada tumbuh kutil biasanya di bagian eh, bagian saluran reproduksi yang terluar ya kan. Nah, nah itu kalau mungkin muncul kutil, pasien baru aware, oh ini kenapa ya? Nah itu biasanya baru ketahuan kalau infeksi human papilloma virus itu. Tapi untuk secara garis besar untuk infeksi awal biasanya tidak ada gejala sama sekali. Jadi kalau misalkan kita ingin mendeteksi dini gitu dokter, misalkan kita ingin tes pap smear dulu ataukah perlu diperlukan untuk tes pap smear dulu atau langsung vaksin gitu, bagaimana dokter? Apakah ada dampak-dampaknya gitu dok? Ya, sebenarnya kan kalau sebagai gold standarnya kan memang kita harus Iya. tahu kalau sebelum vaksin badan kita itu sehat, kita tidak membawa penyakit, vaksin itu juga memberikan efek yang baik buat kita. Nah, salah satu dari beberapa caranya yaitu pap smear memang. Pap smear sebenarnya kan tanpa vaksin pun kita harus cek rutin ya tiap 1 tahun Iya. sekali kan untuk perempuan apalagi yang sudah aktif secara seksual. Tapi kalau untuk memang eh, karena si vaksin ini ada yang usia eh, mana ABG ya umur 9 tahun, 10 tahun udah bisa vaksin. Untuk kalau dia belum aktif secara seksual, dia bisa langsung vaksin gitu, Mbak. Oh, gitu. Ya, jadi memang enggak terdeteksi ya dokter. Jadi kita taunya mungkin udah parah gitu kan dok. Baru kita setelah itu ngerti kalau oh ternyata saya tuh terinfeksi itu HPV gitu ya dok. Betul. Lalu kalau untuk teman-teman mungkin yang sudah terkena gitu ya dokter, mohon maaf jangan sampai gitu kan dok, yang udah terkena kanker cervix gitu mungkin nantinya itu bukan salah satu penyakit yang menular atau bagaimana dokter? Kalau kanker serviksnya sendiri sih tidak menular ya Mbak ya, karena itu udah jenis kanker salah satu jenis
apa salah satu jenis penyebaran yang akhirnya eh, HPV itu awalnya akhirnya menjadi si kanker. Yang menularkan adalah si virus HPV itu. Nah, seperti saya Oh, tadi bilang, HPV itu tidak bergejala. Kalau tidak bergejala, iya. tapi pasien masih aktif secara seksual, dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, selama 10-20 tahun mungkin tidak ada gejala. Tapi setelah itu, jika memang dia bisa berkembang jadi sel kanker, nah itu baru kadang ketahuan dari eh, gejala-gejala setelah 10 atau 20 tahun itu, gitu, Mbak. Ya, ini sambil kita menunggu untuk teman-teman kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan komen di komentar. Ya. Jadi untuk bicara tentang resiko dari seseorang dapat terkena virus HPV ini, dokter itu kira-kira dia dapat kena gitu, dia bisa terinfeksi virus HPV ini kira-kira di usia berapa, dokter? Untuk yang bisa terinfeksi HPV itu ya secara memang secara hitungan ya nggak bisa di usia mana berapa aja, Mbak. Karena kan tadi saya bilang karena memang usia resikonya adalah usia dini seksual. Dia bukan penyakit keturunan, dia bukan penyakit yang dari orang tua bisa nurun gitu, enggak. Tapi kalau untuk usia sudah subur, umpamanya perempuan atau sudah menstruasi ya 9-10 tahun kan sekarang sudah menstruasi. Nah, itu sebaiknya mulai diberikan vaksin karena ya itu untuk mencegah ya kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jadi untuk mencegah terjangkitnya si HPV itu gitu. Ya. Untuk di Corner Solo sendiri, dokter, ini untuk teman-teman yang berdomisili di Solo ya dok, kalau mau vaksinasi bisa langsung datang. Nanti di akhir acara saya singgung lagi untuk alamatnya ya, dokter, untuk alamat dan kontak person yang bisa dihubungi untuk teman-teman nanti kalau mau ada yang ditanyakan atau mau melakukan vaksinasi di Corner Solo silakan datang. Alamat Solo ya. Iya, oh iya, untuk Instagram juga Atau ya alamat dokter di nanti Solo. boleh teman-teman Di Jalan boleh Muhammad follow Yamin. Instagram. Muhammad Yamin nomor 133 Tipes Solo. Untuk nomor kontak yang bisa dihubungin ada dua nomor kontak. Kalau nomor kontak khusus ke admin vaksin itu di 08138 474 9998. Sedangkan untuk kalau nanti secara general mau nyari di internet mungkin nggak ketemu tuh nomornya, bisa cari di nomor klinik Apik itu 081 21 55 55 745. Nanti bisa langsung di forwardkan ke saya nanti langsung untuk vaksinasinya. Mungkin nanti juga bisa kita bantu ya dokter, kita tuliskan gitu supaya memudahkan teman-teman yang lain kalau mau follow ataupun tanya-tanya gitu ya dok terkait Iya, Mbak. vaksinasi atau ya sebenarnya belum ada yang nanya nih dok. Kita Mbak Desi aja yang ngobrol-ngobrol nanya. santai aja ya dok. Iya, ya saya sebenarnya juga banyak dokter pertanyaan mengenai vaksin HPV ini ya dok, karena kan sebelum kita eh, termasuk ke dalam vaksin pranikah juga ya dok HPV itu di luar Betul. vaksin wajibnya gitu kan dok, bisa Betul. ditambahkan vaksin ini juga. Ya, selain tetanus, sorry, selain tetanus bisa ditambahkan vaksin HPV itu, vaksin untuk kanker serviks sebagai persiapan kehamilan juga kan. Jadi nanti setelah umpamanya hamil, nggak usah mikir untuk vaksinasi HPV lagi gitu. Tapi jangan lupa setelah hamil, umpama punya anak, tetap pap smear tiap tahun walaupun sudah vaksinasi ya. Iya Kadang betul. kan memang tetap harus dilakukan screening juga tetap kan. Tapi memang sepertinya khususnya untuk vaksin HPV ini tuh pemerintah itu belum mensubsidi ya dokter, jadi masih harus ini ya Biaya dok. sendiri ya. Ya salah satu kendala juga di Indonesia ini.
Jadi kalau untuk vaksin HPV sendiri, dokter, kalau teman-teman yang mau melakukan vaksinasi HPV nantinya itu kira-kira dilakukan berapa kali sih, dokter, untuk Kalau penyuntikannya? kalau vaksin HPV untuk usia 15 tahun ke atas itu dilakukan 3 kali pada umpama bulan 0, bulan 1 dan bulan 6. Umpamanya sekarang Januari dia vaksin, Februari vaksin, berarti Mei, bulan ke-7 dia ulang lagi. Jadi 3 kali. Oh, gitu. Untuk rentang waktunya sendiri, dok, dari vaksin pertama, kedua, dan ketiganya? Ya, yang pertama umpamanya Januari, suntikan pertama. Yang kedua Februari. Kemudian yang ketiga eh, bulan Juni 2021 kan 2022 ya. Jadi bulan 0, 1, dan 6. 0, 1, dan 6. Sedangkan untuk yang anak-anak nanti umur mulai 9 tahun udah bisa divaksin itu 2 kali 2 kali pemberian vaksinnya yaitu pada bulan 0 yaitu baik dia Januari dan bulan 6 sampai 12 bulan. Jadi bisa nanti di bulan Juni sampai ke bulan nanti Januari akhir. Jadi bisa 6 dosis keduanya bulan 6 sampai bulan 12. Jadi untuk perbedaan usia juga membuat eh, perbedaan ini juga ya, dok, penyuntikannya itu tadi. Kalau yang di usia yang lebih dini gitu dilakukannya cuma 2 kali penyuntikan gitu ya, dok, sedangkan kalau misalkan yang untuk orang dewasanya sampai 3 kali. Iya. Kematangan seksualnya kan sudah berbeda juga kan. Ya, dok, benar. Jadi itu mempengaruhi juga. Hmm. Dokter Ira tadi lagi jaga ya, dok, sebelum kita live IG ini? Iya, dijaga tadi di rumah sakit. Sekarang udah pindah ke klinik. Sampai malam, dokter, untuk prakteknya di klinik? Kalau di klinik kita sampai jam 9 malam, cuma pasien terakhir kita sampai jam 8. Jam 8 pendaftaran terakhirnya ya kan. Untuk persiapan-persiapan. Jadi jam 9 sudah close. Jadi kalau misalkan untuk selain mungkin teman-teman ada yang mau nanya, dokter, selain harus pencegahan dengan vaksinasi itu apa sih, dokter? Ada tips-tips atau bagaimana cara kita bisa terhindar dari penyakit tersebut gitu, dokter? Atau Gimana mungkin Mbak? Sorry. lifestyle, ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya gitu kan, dokter, gimana sih cara pencegahannya selain dengan hanya vaksinasi gitu? Apa mungkin dari lifestyle-nya atau bagaimana? Ada nggak, Ya, dokter, kira? jelas dari lifestyle-nya ya kan. Iya, Karena faktor resikonya kan iya. dari tadi memang dari berhubungan ya kan. Jadi kalau memang lifestyle-nya seperti itu ya mending divaksin. Tapi kalau memang tapi Iya. walaupun nggak lifestyle seperti itu ya sebaiknya juga divaksin sih ya. Semuanya tetap ada faktor resikonya. Mau kita nggak gonta-ganti pasangan juga tetap bisa juga itu jadi ada aja faktor resiko. Ada luka, lecet atau apa kita kan nggak pernah tahu ya kan? Karena dalam rangka pencegahan juga ya, dok, apalagi kan untuk teman-teman kita yang perempuan ini yang lebih rentan terkena penyakit ini. Betul Mbak. Kalau di Corner Solo sendiri, dokter, kalau untuk vaksinasi juga untuk HPV bisa ya, dok? Bisa Mbak. Untuk bahkan nggak cuma HPV ya, dok, semua vaksin ada, Semua lengkap. vaksin ada kecuali yang kosong distributor Mbak. Bener, dok. Kalau lagi kosong distributor, semua vaksin kosong. Semuanya kosong ya. Iya, bener. Belum ada yang nanya lagi nih, dok. Tapi kalau dokter Ira sendiri, dok, pernah nggak sih, dok, menemui gitu, dok, di lapangan sendiri untuk orang-orang yang
teman-teman kita mungkin yang terkena virus ini dokter, atau yang Kalau pernah terakhir dokter saya, tangani ya, gitu. saya sih seringnya ketemunya itu Mbak kutil ya, karena memang sebelum sebelum terjadi kanker itu pasti kan eh, kutil biasanya memang keluhan utamanya kutil, kutil yang mengganggu, nyeri saat berhubungan. Nah, kayak gitu memang biasanya pasien itu periksa, eh, kenapa ya dok ini sakit nih ini kok ada kutil. Nah, biasanya memang seringnya ketemunya di kutil di bagian kelamin gitu. Nah, itu nanti kalau sudah ketemu seperti itu, kita sarankan untuk pemeriksaan lanjutan dulu. Bisa dibiopsi ataupun langsung diambil juga. Nanti setelah itu baru kita cari tahu itu penyebabnya apa. Jadi kalau untuk vaksin HPV sendiri dokter sebenarnya bisa nggak sih dok kalau untuk teman-teman yang cowok juga gitu dok mau vaksin HPV gitu? Iya, kalau laki-laki, pria juga bisa untuk vaksin HPV ini ya, karena memang dihitung penyakit nggak terbatas untuk perempuan aja kan. Laki-laki juga bisa tertular ataupun menularkan. Jadi memang suami istri berpasangan sebaiknya juga vaksin aja dua-duanya suami dan istrinya itu untuk menghindari penyakit infeksi HPV ini gitu. Saling menjaga lah ya. Iya betul dok. Karena kan tadi itu ya dok kita kan nggak pernah tahu, apalagi kan virus ini juga nggak terdeteksi gitu ya dok. Tahu-taunya kita udah parah baru ketahuan kalau misalkan kita terkena gitu. Betul, betul Mbak Desi. Mbak Desi udah vaksin? Belum dok. Oh, OTW dok. belum vaksin. Iya boleh dok nanti saya vaksin. Karena ini dok nanti ngikut yang sebelum pranikah aja dokter sekalian sama Oh yang lain. gitu ya. Ya boleh, boleh, Iya, boleh. biar Boleh, sekalian boleh. dilengkapin gitu kan dok. Jadi nggak cuma vaksin HPV-nya aja, tapi yang kelima-limanya juga dipenuhi semuanya. Iya. Ya untuk teman-teman yang belum vaksin atau mungkin masih takut gitu ya dok, Mm-mm. jangan takut untuk vaksin. Sebenarnya memang itu adalah upaya untuk kita mencegah dari penyakit-penyakit ya dokter. Betul. Soalnya kan ini vaksin kan juga udah di apa ya, dilakukan penelitian ya, bukan yang baru kemarin Iya. ketemu gitu kan. Oke, dan saya udah vaksin juga, dan nggak ada efek sampingnya apapun gitu. Nah, di badan ya paling kemeng ya, karena memang namanya disuntik pasti ada agak kemeng sedikit. Tapi untuk demam atau apa itu nggak ada sama sekali sih Mbak. Cuma kemeng aja. Jadi ya nggak usah takut untuk Melewati vaksin. Itu. melewati uji-uji ya dok. Iya, Jadi udah lebih nyuci. aman. Kalau nggak gitu kita juga nggak berani kan ya untuk melakukan vaksinasi tersebut. Kalau di corner Solo sendiri dokter sudah ramai dok yang mulai teman-teman nih yang di daerah terutama yang berdomisili di daerah Solo gitu udah Alhamdulillah banyak sih. yang aware ya dok untuk vaksinasi gitu dok. Iya, alhamdulillah sih kalau tiap hari ada aja yang mau vaksin ya. Nah, tapi kan memang pelan-pelan aja karena memang klinik kita juga baru mulai September ini. Pelan-pelan kita mungkin pelan-pelan kita cari-cari teman-teman yang memang ingin melakukan vaksinasi gitu. Kita tidak maksa untuk vaksinasi, tapi ingin melakukan vaksinasi aja. Kalau emang ingin kita fasilitasi gitu. Nanti kalau coba kalau Raisa Centernya promosi lagi boleh kok. Saya terima dengan senang Nah, hati. siap dokter nanti kami bantu juga. Jadi untuk teman-teman juga terutama yang berdomisili di Solo ya dok. Kalau untuk vaksin sekarang udah nggak perlu cari yang jauh-jauh. Sekarang udah ada ya dok. Tinggal datang aja. Oh ada Iya. pertanyaan dokter.
dari Mata Tengil. Sore ada pendaftaran online apa tidak ya di Corner Solo? Ya, kalau pendaftaran online itu bisa lewat tadi, WhatsApp tadi, lewat nomor yang 0813847499998. Mungkin nanti bisa saya ketikkan di situ. Nah, itu nanti bisa langsung dapat reply message, nanti mau vaksin apa, kapan mau vaksinnya, jam berapa. Nanti mm, Mas Mata Tengil ini bisa langsung reply aja, nanti kita jadwalkan gitu. Nanti juga kami bantu ya dokter untuk kita cantumkan kontaknya supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah gitu. Oke, siap Mbak Desi. Mungkin ada yang mau tanya dokter tapi masih disimpan pertanyaannya. Tapi bisa disambung atau bisa ke lewat HP admin ya dokter nanti. Kalau teman-teman ada Boleh, yang mau nanti tanya. langsung chat aja. Boleh ke chat call center, nanti di forwardkan ke corner, bisa kan? Nanti langsung ke corner juga boleh chatnya, ya kan? Ya, sepertinya udah nggak ada lagi nih dokter. Sebagai penutup dok mungkin Mhm. dari Ya, topik kita pada sebagai sore penutup ini ya apa? dokter. Mm-mm. Ya, Tentang kalau penutup, gimana Mbak? ya, mungkin untuk penutup kita sore hari ini ya dokter, untuk tema kita yaitu lawan kanker serviks dengan vaksinasi, mungkin bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain ya dok, kita share ilmu walaupun cuma bisa sebentar ya Jelas. dokter. Mungkin kita di kesempatan ini kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema lainnya supaya nanti teman-teman bisa lebih terbuka lagi. Ya, Nanti kita kalau ya tadi untuk penutupnya ya, si HPV ini kan memang nggak terdeteksi. Uh, jadi ya. sebaiknya kan memang dilakukan screening tahunan ataupun kalau baiknya lagi vaksinasi dilakukan sebelum masa aktif secara seksual. Tapi jika sudah aktif secara seksual, juga tetap bisa dilakukan vaksinasi HPV ini. Nah, jadi nggak usah bingung, nggak usah takut, semua ada solusinya. Jadi nanti bisa langsung chat kami atau DM kami, WA kami ready. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA langsung atau DM, nanti akan kita balas dengan senang hati. Begitu Mbak Desi. Iya, siap. Iya, mungkin cukup segitu ya dokter untuk materi kita hari ini. Nanti mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab atau masih mikir-mikir mau nanya apa gitu ya dok, nanti bisa disiapkan pertanyaannya, bisa menghubungi nomor yang nanti akan kita cantumkan lagi, khususnya nanti bisa tanya-tanya juga dengan dokter Ira ya dok, di admin mungkin. Dan teman-teman juga yang mau melakukan vaksinasi juga bisa yang dekat Solo mungkin langsung datang ke klinik Corner Raisa Solo nanti dengan dokter Ira ya. Sekali lagi mungkin saya tutup ya dok untuk sesi IG live kita pada hari ini. Terima Ya, kasih Mbak sekali Desi. lagi dokter Ira untuk waktunya yang tadi Ya, habis makasih praktek juga Mbak langsung. Desi. Iya, Kita sempat ketemu di sini. nggak apa-apa dong, nanti main-main lagi ke Corner Solo ya dok. Iya, ya. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah gabung di Live kita. Nanti bisa bertemu di kesempatan lainnya lagi. Sehat-sehat ya dokter, jaga kesehatan untuk teman-teman Iya. juga. Jangan lupa protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Sehat selalu. Ya, saya tutup ya dokter untuk IG Live-nya. Ya, terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Ya, Raisa. terima kasih dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya dok, kalau mau live nggak apa-apa dokter. Oke.